Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu bil ma'rifah min yaumina hadza ila yaumil lahdzah amma ba'd. Yang saya hormati, mati ya. Satunya baterainya udah beli nggak dipasang-pasang? Udah. Yang saya hormati ayah selaku guru di kajian ini, yang saya hormati mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha yang alhamdulillah meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, kita masih tetap bisa ngaji, kita masih dikasih kesempatan untuk terus belajar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman Islam, terutama iman sehat, sehingga kita bisa hadir di kajian ini setiap hari Sabtu malam Minggu. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan, dan mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umat beliau hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aqol haid. Sekarang kita membahas tentang aqdalus sholat. Ada di halaman 8 paling atas. Silakan. Ini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Sun mu'alif bi hadhihi al-kutub wa usulihim wa furihim wa man tasaba ilayhim lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Nah, agak serius. Aqdalus sholati isnani. Apa bahasa Indonesia udzur itu apa ya? Jadi kalau saya melanggar nggak apa-apa itu apa? Bukan halangan. Jadi dia melanggar tapi yang harusnya dosa tapi nggak dosa. Kira-kira gitu. Nanti kalau udah dijelasin jelas, tapi nyari bahasa Indonesia itu. Nah, yang pas. Jadi udzur, kita pakai udzur aja gitu ya. Udzurnya sholat itu ada dua. An-naumu wan nisyanu. Yang pertama adalah karena tidur, yang kedua lupa. Nah, sekarang kita lihat apa itu udzur. Adzan ai al-asya'u allati tarfa'u dzunubas sholati bidakhiriha an waqtiha. Nah, udzur di sini maksudnya andaikan kita sholat tidak pada waktunya, telat, itu kita nggak dosa. Nah, apa itu? Itu ada dua. Jadi harusnya zuhur jam 12 sampai jam 3 lah ya, jam 3 ya. Jam 3. Nah, kita waktu itu lewat, nggak sholat pas itu. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, itu kenapa itu? Yang pertama adalah karena tidur. Tuh. Nah, namun tidur yang bagaimana? Tidur yang tidak sembrono. Tidak sembrono itu apa ya? Jadi tidur misalnya ini zuhur jam 12. Oke, kita tidur jam 11. Berarti belum masuk zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur kita tidur, tahu-tahu bangun jam 4, kita nggak sholat zuhur tadi loh, kita nggak dosa, tapi kita tetap ganti sholat zuhur tadi, tetap ganti, tapi kita nggak kena dosa sholat lewat waktu, nggak kena. Nah,
Jadi sholatnya tetap kita kodoi, namanya dikodoi, tapi kita lewat waktu itu nggak dosa karena tidur yang tadi. Tapi kalau tidurnya begini, udah kan, mantep tidur, gak sholat dulu, terus bangun kelewat, nggak dosa. Tapi begini, itu pun yang tadi tidur udah waktu tidur, kalau dia kira nanti gak ada yang bangunin. Dedek, duduk deh, ntar takut jatuh. Nah, maksudnya jadi lupa kan, jadi lupa ya. Jadi udah masuk waktu, dia tidur, dia punya, nanti kalau saya tidur nih bablas nih, ini yang dosa, tapi udah masuk waktu. Tapi walaupun dia punya perasaan, karena misalnya semalam begadang ya, nonton bola misalnya, subuh lah ya, gampang subuh, nonton bola sampai jam 4, kan sebentar lagi subuh. Terus karena begadang tadi, pikiran ini kalau ditaruh malah tidur subuh bablas. Walaupun punya pikiran seperti itu tuh, punya keyakinan seperti itu, asal tidurnya belum masuk waktu, tiba-tiba tidur terus lewat, nggak dosa. Satu ya. Tapi kalau sudah masuk waktu, pikirannya ini kalau tidur bablas, dosa. Tapi kalau ada keyakinan nanti jam 4:30 juga, misalnya Mbak Ida misalnya kan, omnya suka jamaah tuh, udah ada ngantuk tadi nonton bola misalnya, tidur dulu, tapi ntar dibangunin kan, nah nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau udah nyangka ini bakal tidur bablas, dia tetap tidur juga, itu yang dosa. Jadi nanti dosanya dua dia, udah tahu mau masuk waktu nggak sholat dulu, itu dosa pertama. Dosa keduanya sholatnya kelewat, gitu ya. Jadi tidur yang tidak sembrono tadi. Kemudian yang berikutnya misalnya begini, bagaimana? Misalnya begini, agar konsentrasi, batuk. Misalnya begini, gimana? Belum makan, terus tidur, bangun-bangun waktunya tinggal 3 menit, hanya cukup untuk wudhu atau untuk setengah rakaat ya, tinggal menit-menit terakhir lah, 3 menitan. Tapi dia punya utang sholat, misalnya isya belum sholat, terus tidur, bangun-bangun subuhnya tinggal 3 menit, cukup wudhu doang. Maka sholat mana dulu nih? Sholat isya dulu. Jadi utang yang lama dulu. Jadi kalau diibaratkan utang yang lama dibayar, baru utang baru. Kenapa? Karena subuh itu kalau kita lakukan, dia jatuhnya utang juga, udah terutang. Jadi mendingan bayar yang sholat isya harus bagus. Nah, bagaimana kalau sholat yang lewat itu Jumat? Bagaimana? Nah, katanya gini, wa in kanat al jum'atu tuqdor duhron la jum'atan. Kalau misalnya yang kebablasan tadi Jumatan, bayarnya pakai duhur. Jadi bayarnya pakai 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ini kalau yang laki-laki ya, kalau yang perempuan kan nggak wajib Jumatan. Masih kalau yang laki-laki jam 11:30 tidur, nggak ada yang bangun nih, lewat asar, Jumat lewat. Nah, bayarnya pakai 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Oke. Kemudian yang kedua adalah lupa. Lupa itu maksudnya ya lupa. Atau yang mirip lupa begini. Misalnya yang dagang siapa nih? Mbak Sri atau ya? Dagang rame atau Mbak Ida lah. Sibuk apa? Ngerias. Kebetulan yang datang banyak, memang sibuk. Ada nggak denger apa nggak denger nih. Tapi sibuk karena ini, karena kerjaan. Nggak apa-apa. Bukan nggak bisa ditunda, memang nggak denger.
Jadi lupanya karena sibuk kerja. Tahu-tahu ya pas lihat. Lah, udah kan belum dasar gitu misalnya. Udah itu nggak apa-apa. Tapi tetap harus sholat. Tapi tetap harus ganti sholatnya. Tapi kelewat tadi lo nggak dosa. Nah, atau misalnya bengkel lagi rame nggak apa-apa. Tapi oke. Tapi kalau lupanya karena misalnya main catur, wah enggak ini enggak boleh. Atau main game misalnya, terus game online kan nggak habis azan nggak denger, terus semuanya nggak denger, lewat dosa. Ya jelas ya itu ya. Nah jadi yang lupa itu ya lupa, namanya lupa, udah lupa tapi tetap nanti sholat, tapi kita nggak kena dosa sholatnya kelewat itu. Tapi kalau main catur, main bola, itu tetap itu ya, maksudnya itu nggak dimaklumi. Nah itu yang dua. Kemudian yang berikutnya surutus faslun surutus sholati. Ini agak cepet nggak apa-apa ya, karena itu udah agak berulang-ulang ditanya. Faslun surutus sholati sama niatun. Ini syarat di sini maksudnya syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Dedek takut jatuh sayang. Iya itu dia. Dari semua kali. Kita makan bunda. Iya udah jadi. Oke, syarat di sini maksudnya apa? Syarat sahnya sholat. Yang pertama, toharatul hadatsaini. Jadi tidak punya hadas kecil, tidak punya hadas besar. Dah jelas itu ya. Jadi kalau kentut ya butuh dulu, habis pipis butuh dulu, habis head, habis nifas atau habis main bola sama istrinya, sama suaminya mandi dulu. Dan jelas itu. Wa taharatu amin najasati fil fisaubi wal badani wal makani. Kemudian yang berikutnya adalah juga bersih dari najis, baik itu pakaian, badan maupun tempatnya. Badan yang mana? Kalau badan seluruh badan ya rambut, ya kuku, ya semuanya. Nah kalau pakaian berarti yang dipakai, walaupun misalnya nggak ikut gerak, misalnya gini, sorbannya panjang banget misalnya, mulai kemana-mana, ujung kena belek, walaupun nggak ikut gerak, atau misalnya kayak pengantin gaunnya panjang tuh, karena dipakai nggak bisa, sholatnya batal nanti, maksudnya sholatnya nggak sah. Nah kalau tempat bagaimana? Misalnya ini sajadah nih, belek di ujung, nggak apa-apa. Yang penting nggak pas tangan, pas kaki, pas sujud. Jadi udah tuh belek jangan sengaja, nggak apa-apa nanti. Ngindar. Sejadahnya satu kucing lewat pipis. Wah kalau pipis bahaya ya, wah agak. Nanti kita ini ya, kita terusin dulu. Nanti sesi pertanyaan. Ya, jadi kalau tempat sajadah misalnya, kalau sajadahnya di ujungnya doang kena belek, jatuh pada beleknya, ya gitu. Tidak, maksudnya jangan di itu. Yang penting pas tempat sujud, tempat tangan, tempat dengkul, tempat kaki bersih. Ya, kalau di sela-sela itu nggak masalah. Yang penting jangan udah tahu belek disujudin ya jangan. Oke. Kemudian yang berikutnya wasatul aurati, nutup aurat. Kalau yang laki-laki antara pusar sampai lutut, pas-pasan. Jadi kalau di kampung suka begitu, sarungan aja agak tinggi, udah sholat. Kalau di sini kayaknya gimana ya? Kalau yang perempuan seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan, udah apalagi udah pinter. Kemudian yang berikutnya
menghadap kiblat. Udah jelas itu ya. Berikutnya waktu dukhulul waktu, masuk waktu, yakin udah adzan. Jangan kira-kira, misalnya kayak maghrib, kayaknya gelap, nggak ada speaker, nggak ada apa, tahu-tahu sholat. Pas selesai tuh masih setengah 6, ya ulang lagi sholat maghribnya. Oke. Wal ilmu bi fardiyatiha, tahu kalau sholat itu perlu, berarti belajar dulu. Jadi jangan sekedar sholat, tapi harus tahu bahwa sholat itu memang perlu. Oh, fardua. Fardun min furudiha, salah. Bagian. Wa ala ya'taqida fardun min furudiha sunatan. Tidak menganggap salah satu yang wajib dari sholat itu sunat. Misalnya baca Fatihah kan wajib, rukuk wajib, sujud nggak wajib. Wah ini enggak dilewati misalnya. Nah ini jelas lah ini ya, jelas. Jadi tidak boleh berkeyakinan bahwa yang fardu itu diyakini sunat. Beda kunut ya, kalau kunut memang sunat ya, memang sunat. Kemudian yang terakhir wastinabul mubtilah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Apa misalnya gerak lebih dari 2 kali atau sekali tapi kencang, jatuh temennya jengkang misalnya, dan seterusnya. Nanti bisa ditanyakan kalau misalnya belum begitu paham ya. Mungkin dari situ kita absen dulu. Jadi syarat-syaratnya sholat tadi yang pertama bebas dari hadas kecil dan hadas besar, terus suci dari najis badan, pakaian dan tempat, kemudian nutup aurat, kemudian menghadap kiblat, tahu waktunya udah masuk, terus tahu mana yang fardu mana yang sunat. Harus belajar dulu kalau sholat. Makanya udah bener kita ini. Yang kemarin-kemarin yang udah ini. Kemudian yang berikutnya menjauhi yang membatalkan sholat. Sholat lari-larian kan kenapa? Sholatnya batal. Nah, mungkin itu silakan yang ada yang perlu ditanyakan. Silakan Bu. Saya lagi anak sholat. Pakai itu beda. Pakai. Biarin biar denger orang. Belum lama itu kejadiannya. Ya. Sholat Kurang dekat. taraweh. Ya. Lagi sholat taraweh. Ya. Itu rakaat yang berapa, sayang banget ya pokoknya. Biar. Terakhir-akhir tiba-tiba kucing lewat. Dia kalau pipisnya di sejadah saya. Nah, baik, pinter. Iya. Terima kasih Ya. penjelasannya Bunda. Oke, benar dulu. Suaranya keganggu batuk. Iya. Bacakan konser batuknya. Jadi itu sama kayak begini Mbak Ida. Misalnya seperti tadi, kena sajadah, kita nggak bisa ngindar. Kalau bisa ngindar, kalau sajadahnya yang kena loh ya. Yakin baju kita nggak kena, berarti ngindar. Caranya gini, kan gerakan nggak boleh lebih dari kali. Ini Mbak Ida di sini nih, sajadah di situ, mundur 2 langkah. Kurang jauh, entar dulu. Maksudnya mundurnya entar dulu, jangan malah batal. Jadi ya batal begitu. Jadi mundurnya pelan-pelan, 2 dulu, 2. Dah. Jadi kira-kira kan bisa dihitung jidatnya sampai itu enggak. Kalau kurang mundur lagi, tapi di jeda. Itu ya. Atau ke samping nggak mungkin kalau jamaah ya, nabrak orang. Kalau nggak mungkin kemana-mana ya sudah, bubar ya. Kalau nggak begini, udah bubar berarti. Nah, kecuali ya nggak gimana. Atau misalnya begini, kita lagi sholat, kalau yang bapak-bapak cowok nih pakai peci, misalnya tahu kalau ada telepok telek tikus, kalau nggak dilepas
sholatnya batal. Kalau begini juga batal, didorong. Bukan di sini Mbak Ida hukumnya membawa najis. Nah, biar jatuh didorong ke belakang atau ke samping. Ya, dus, biar jatuh. Kalau gini namanya bawa batal. Jadi walaupun nggak megang najisnya, begini hukumnya bawa, kan belek tikusnya di sini. Nah, jadi didorong. Nah, iya. Misalkan nggak sadar tuh, Lah kalau nggak tahu, nggak ada hukumnya, aman. Tapi masalahnya nanti kan pas ini. Tadi misalnya nggak ini ya, nggak ada itu. Ini masih berapa lama? Habis sholat banget misalnya kan, kok ada melek baru, masih basah. Nah itu butuh penelitian berarti itu, gitu ya. Jadi kalau kena najis kita nggak bisa ngindar, bubar udah. Misalnya pernah dipising kucing juru, bubar udah. Udah ganti baju sholat baru itu iya. tinggal mikir doang kan. Nah ya udah mau gimana, itu sama kayak puasa tinggal setengah jam, jangankan setengah jam, tinggal 5 menit berbel ya udah bubar dah sama keselnya. Tapi kan ada hitungannya ya, ada hitungannya. Oke, mungkin yang lain oke, Mama Rija ya. Misalnya tadi yang lewat itu bayarnya itu pas iya saya mau nanya juga itu atau pas waktunya sholat Nah, atau kita gantinya juhur atau nanti kita gantinya maghrib atau asar nih kalau misalnya juhur lewat yang tadi kelewat iya, oke, udah oke, udah kebayang ya. Misalnya gini, sholat yang kelewat itu kan terutang. Bayar utang itu nggak ada waktunya, lebih cepat lebih baik. Kalau punya waktu buru-buru. Jadi misalnya tadi yang sekarang ini misalnya asar atau maghrib lah, yang deket maghrib isya, sholatnya di isya. Udah habis itu kalau ada waktu sholat. Hanya begini, misalnya tadi telat maghrib, kita cari di isya dulu apa maghrib dulu? Itu dua-duanya benar. Benernya di mana? Misalnya kita sholat maghrib dulu, karena memang urutannya dia dulu. Kalau sholat isya kan waktunya isya, dia kan utang. Di mana-mana bayar utang dulu, utang dulu. Jadi utang itu nasibnya belakangan. Kecuali utang lama, utang baru lah, lain-lain itu. Seperti tadi, utang lama didahulukan, bukan utang baru. Seperti tadi loh. Bangun waktunya tinggal cukup untuk wudhu. Kalau kita sholat kan dia terutang. Kalau kita masih punya utang dulu. Karena ini jatuhnya utang juga. Nah, nanti kan usolli fardhul maghribi qodhoan kan? Qodhoan lillahi ta'ala. Jadi utang lama utang baru qodhoan kan? Maka bayar yang lama dulu. Di skip dulu pun. Yang kecil. Belum. Klik lagi. Kita mulai tadi ya. Jadi sholat yang qodho itu tidak ada waktunya. Artinya lebih cepat, lebih baik. Nah kalau sama-sama qodho bagaimana? Yang lama dulu. Nah kalau sama-sama duhur kan nggak ada ininya, duhur kan. Kalau saya misalnya duhurnya kemarin, maghribnya tadi, bayar kemarin dulu. Terus ini. Itu ya. Nah kalau yang teknik yang tadi, misalnya yang lepas maghrib dijalankan di isya, berarti isya dulu atau maghrib dulu sama-sama benernya. Argumennya itu kalau maghrib dulu karena memang maghrib duluan. Kalau isya dulu, orang punya waktu isya, yang numpang ngalah dulu. Istilahnya maghribnya numpang kan, yang numpang ngalah. Jadi yang punya waktu dulu.
Tapi kalau misalnya begini gimana? Misalnya Bu Susi usia balik 9 tahun ya, 9 tahun sampai 15 tahun bandel lah pokoknya, terus nggak sholat nggak segala macem. Pas umur 15 tahun sholat beneran, dihitung itu, ya dihitung aja. Lo bayarnya bagaimana? Terserah bayarnya. Kalau yang paling gampang yaitu sholat maghrib 2, isya 2, selama sekian tahun. Iya, itu. Terus apa lagi? Ya, sekali lagi terus. Ada apa tadi yang belum tadi? Jadi ulangi ya. Jadi kalau kodok tidak ada waktu, lebih cepat lebih baik. Sempatnya sholat duhur, nggak usah nungguin duhur lagi. Misalnya tadi duhur, asar baru sholat, ada waktu, udah sholat duhur. Tuh, atau asar tadi sempatnya maghrib, ya udah habis maghrib asar. Sampai misalnya yang waktu makruh, nanti kan ada waktu makruh sholat, habis sholat asar sama habis sholat subuh. Meskipun makruh sholat, kalau punya utang sholat, sholat. Jadi hukum makruh tadi batal, maksudnya nggak berlaku ke kita karena kita punya utang sholat. Itu mungkin yang lain. Katanya nih mahasiswa kan nanti nggak boleh begitu mahasiswi ya. Ya udah lanjut aja. Boleh ya? Boleh, sekarang boleh, ntar nggak boleh. Habis ini nggak boleh. Ya. Enggak, gini. Ada yang bilang katanya kalau kodok maghrib di isya nggak boleh. Atau asar ke maghrib Di waktu yang lain maksudnya ya. Oh ya. Bilang nggak boleh katanya. Oh, gini. Mungkin maksudnya bukan kodok. Jadi nanti berikutnya nanti akan ketemu kita jamak sholat. Jamak sholat itu 2 sholat dikumpulkan jadi 1 waktu. Yang bisa dikumpulkan yang mana? Duhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh nggak punya temen. Nah, subuh mau gabung duhur kejauhan, isya kejauhan juga nggak boleh. Jadi kalau subuh nggak bisa dijamak. Jadi artinya kalau kita pergi kemana-mana, subuh sendirian harus sholat. Beda kalau misalnya duhur, kita mau ke mana misalnya? Semarang udah jauh. Terus mau sholat duhur tanggung. Pas waktu sholat duhur, kita semua nanti kita sholatnya pas asar. Jadi pas asar nanti sholat kita sekalian sholat duhur. Namanya jamak takhir. Tapi kalau asar tanggung ntar maghrib nggak boleh. Ya itu yang nggak boleh. Itu maksudnya itu masih adaan. Jadi jamak itu tetap adaan, bukan kodok. Kalau kodok nggak ada aturan, punya waktu sholat. Mungkin itu ya. Jadi yang nggak boleh di waktu maghrib ke asar ke maghrib nggak boleh karena duhur itu temennya asar, maghrib temennya isya, subuh nggak punya temen. Itu kalau kodok nggak ada. Ya. Kalau jamak pada waktunya, jamak pada waktunya artinya cuma bergeser. Tapi kan ada aturannya jelas. Tapi kodok gak ada aturannya. Pokoknya punya waktu bayar. Gitu. Jadi jamak tetap pada waktunya. Kalau kodok bukan pada waktunya. Aturannya tadi yang bisa dikumpulkan adalah asar ke duhur boleh atau duhur ke asar boleh, atau isya ke maghrib boleh, maghrib ke isya juga boleh. Subuh tidak bisa. Nah, udah kalau lewat ya berarti kodok. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mungkin yang lain yang udah punya, kalau punya pertanyaan disampaikan aja. Ya mesti detail nanti ya.
Ya, nah nanti kalau udah biasa, nanti kalau udah praktek ngalami, makanya sekali-sekali nanti. Jadi ini kan nanti kalau sudah belajar nih, nanti sekali-sekali itu praktek. Maksudnya biar rasain sholat duhur cuma 2 rakaat, asar cuma 2 rakaat, itu biar berasa gitu. Itu nanti baru, oh iya begitu enak ya. Kalau saya kalau ke rumah itu 3 hari ya udah sholatnya jarang-jarang jadinya, duhur ke asar, maghrib ke isya. Soalnya kan namanya di rumah orang nggak ini, walaupun itu makan nggak kayak waktu di rumah gitu. Makanya ada dispensasinya gitu. Mungkin yang lain. Kan boleh. Ayo boleh. Nah, pengantin baru, nah tuh pengantin baru. Seru. Iya. Dia tuh men udah 5 hari. Kira udah selesai kan? Ya. Dia buat lagi. Ya, ituan lagi. Itu selama kata dia sampai seminggu. Hitungannya itu bagaimana? Apa dari awal dia aku pas udah selesai terus dia pas lagi kan 5 hari itu udah selesai. Nah sehari itu kan dia itu, nah apa dari situ pas kompletnya itu hitungannya. Oke, bun. Kan jadi masalahnya bingung. Bun. Kan perempuan itu kerja. Banyak Ya, jadi sabar. ya, yang penting kita pegang rumusnya ya. Nah, yang kemarin, paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari. Nah, terus ntar dulu nih. Udah. Kalau udah kelewat berarti udah lewat 15 hari. Udah, kalau pengen berhubungan aja. Tapi tadi jadi apa? Yang itu tidak dianggap hack. Jadi tetap seperti orang biasa. Karena sudah lewat 15 hari. Yang pertama. Jadi kalau belum 15 hari berarti masih belum boleh dan tidak sholat. Tapi kalau udah lewat sudah boleh dan sholat. Oke, ya jelas. Nah, masih agak muter-muter nggak itu? Nggak, ya udah. Makanya itu jadi walaupun kelihatannya sepele, mulai head dibulutin tanggalnya, bulutin. Nanti kan rutin biasanya itu siklusnya kan itu aja. Kalaupun bergeser kan hitungan hari, misalnya hari tanggal segini paling besok gitu. Oke. Yang lain. Ya, yang titipan pengantin baru. Oke, misalnya saya punya kasus gini, biar tahu. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu ditanyain biar yang lain tahu. Misalnya gini, sholat di lapangan, mukenanya nggak tebel, mukena yang murah misalnya, TV ini ketendang angin, ya ketendang angin, kelir buka, batal nggak sholatnya? Ya, mau nari. Asik, udah Ya. panggil tuh Bu. Iya dah. Ini nari. Nah, begitu. Oke, tadi misalnya kalau sarung kan apa mukenanya yang buka, batal nggak sholatnya? Enggak. Kan ada baju. Oh iya, kalau ada bajunya, maksudnya ini kalau ini kebuka auratnya kena angin itu loh. Kalau ada bajunya emang tutup namanya itu. Ya bahkan kalau di lapangan memang buka. Ya misalnya di mana bukan di lapangan bukan, maksudnya di tanah lapang gitu loh, kena angin bukan. Nah ini harus tahu juga.
kalau auratnya terbuka bisa ditutup spontan, sholatnya nggak batal. Misalnya tadi kena angin, terus tangannya bisa ketutup kan, spontan itu nggak batal. Tapi kalau nggak bisa, batal. Misalnya tadi orangnya gemuk, sarungnya sarung lama, pas dipakai sujud robek belakang, prek, bisa spontan ditutup nggak itu? Nggak bisa, mesti ini geser kan, udah batal, terbuka. Buka auratnya ya. Nah, atau tadi ngadep kiblat, udah sholat, temannya datang iseng, kita gotong yuk misalnya, udah digotong dia batal. Kalau jadi yang ngadep kiblat bukan kepalanya, tapi dadanya. Makanya kalau misalnya kita Allahu Akbar, grumbyang, nengok aja, tapi jangan seluruh tubuh, kepalanya. Balik lagi kan baru 2, belum batal. Ya, jadi grumbyang, kepalanya aja yang nengok. Boleh, nah jadi tahu kan? Atau gatel nggak bisa ditahan, maka digaruk jarinya aja. Satu anggota itu dari sini, ini satu anggota. Kalau yang gerak ditempelin, garuknya ke jarinya. Dianggap jangan begini garuknya. Kalau begini berulang-ulang nih. Boleh. Ini belum satu anggota. Jadi gerakan yang dihitung satu itu adalah gerakan satu anggota. Kepala berarti dari sini. Nih, kepala ini. Kalau kupingnya doang begini enggak, bolak-balik enggak batal. Atau jarinya bolak-balik enggak batal. Ada soal matanya gitu kayak lihat kemana. Nah, yang enggak batal. Pelilak-pelili enggak batal. Senyum enggak batal. Ketawa ngakak kayak tadi batal. Ya, wah. Ya. Oke, yang lain. Nyari kasus. Kalau nggak ada udah. Ya berapa? Iya, sekarang yang lagi rame ini mau kena potongan ya. Untuk perempuan itu kan banyak mau kena potongan. Nah, gimana caranya biar kita itu aman ngangkat saat takbir, nggak ngangkat mukena. Jadi hanya tangannya yang kita angkat di dalam. Karena kalau sampai ngangkat, posisi kita pakai pakaian pendek, tangannya kelihatan. Kita batal. Ya. Jadi di dalam kita angkat tangannya aja. Karena kebanyakan orang ya itu ya. Iya, begitu kelihatan auratnya otomatis batal. Terus bagian ini juga sama. Bagian ini kadang-kadang suka terlalu buka ke sini. Jadi kalau misalnya agak kendor, ya kita berdiri dulu sampai ke sini baru oke aman. Biar aman. Di bawah dagu ya. Ya, padaku. Karena kadang-kadang kita ada sembrono ngangkatnya sembrono Allah. Ya. Sebenarnya yang paling aman itu apa? Orang Jawa rukuh. Itu aman itu sebenarnya. Tapi kan nggak populer sekarang, nggak modis kan? Sekarang apa-apa modis. Itu sebenarnya. Iya. Iya. Jadi bukan juga sebenarnya dia kadang-kadang kalau bagian kakinya iya banget jadi kadang tuh gimana kita mau ngangkat mau bangun tuh susah. Iya. Ya udahlah. Ya berarti ini kalau sholat pakai mukena, pakai pakaian lengkap. Dah aman itu dah. Iya, pakai baju lengkap. Jadi misalnya Allahu Akbar tetap ketutup. Udah, mungkin ada yang lain. Bayangin sendiri. Kalau
Sujud kebanyakan mukenanya digabung di situ. Oh iya ya. Jadi Ajarin karena potongan itu kadang kita suka sujud di atas. hati-hati itu ya. Ini harus nempel di dada aja. Udah dijajarin bunda ini pun. Ya ingat. Yang lain kan belum. Pakai panjang. Jadi itu rumusnya begini ya. Kita jangan sujud di barang yang kita bawa atau kita pakai. Jadi termasuk sampai begini, misalnya gini, lagi ada angin, terus kertas bertebaran atau daun lah, sujud, daun nempel di sini atau kertas misalnya nempel di sini, sujud pertanyaan boleh. Kalau bangun ini harus yang pertama tadi hukumnya dia di sono, yang kedua itu hukumnya kita bawa. Ya jelas ya. Jadi kalau pas sujud misalnya nempel apa, mau sujud lagi harus dilepas, karena yang kedua itu hukumnya dia yang kita bawa. Gitu. Nah, mungkin yang lain yang Pulangnya udah mepet maghrib nih, udah jam setengah lewat baru pulang. Oh. Terus kita sholat maghrib nih. Nanggung nih mau isya kan kadang isya jam 7 kurang. Itu kalau kita nungguin lanjut gitu, tunggal galon. Iya, tunggal galon. sholat aja. Ya sholat. Kalau itu nggak maksudnya kita maghrib kita sholat terus sambil nunggu isya kita nungguin itu boleh apa? Lah ya boleh, itu malah keren lah. Ya iya. Iya kan sholat dia itu. Sampai begini ya, pokoknya waktunya masih 1 rakaat masih. Tapi kalau nggak sampai 1 rakaat, tadi kan udah di depan tadi. Ya, makanya kan tadi di depan tadi kalau nggak sampai 1 rakaat, hukumnya dia kodoan lillahi ta'ala. Kalau kita niati adaan padahal nggak serakaat, nggak sah nanti malahan. Jadi sholat aja. Baru pulang pergi aku kan suka ada edukasi nih bu, misalkan udah makan di jalan tapi begitu nyampe jam 15 nih sholat terus nungguin ya, emang bagus begitu. Iya. daripada nanti salah gitu ngantuk segala macam itu sambil nunggu gitu atau apa gitu. Iya. Kita kalau berdiri berlari deh gitu nggak sambil nunggu gitu nggak bisa sampai ketiduran. Iya enggak makanya gitu. Pakai mukena sambil nunggu di kasur duduk dulu apalagi. Iya normal itu. Malahan sampai begini misalnya Allah salat dulu maghrib baru dapat 2 rakaat adzan isya, jadi jalan aja kan udah 2 rakaat. Yang enggak itu tuh kalau yang kurang 1 rakaat ya, kurang 1 rakaat berarti niatnya harus kodoan lillahi ta'ala. Waktunya tadi misalnya tinggal 1 menit atau 2 menit, nggak cukup untuk 1 rakaat berarti kodok. Oke. Kalau sudah nggak ada atau mau saya ada lagi? Pas kita selesai isya maghrib, kita selesai sholat terus ada isya. Lah ya nggak apa-apa, tadi sampai baru 2 rakaat ya lanjut aja, malah enak itu malah. Iya. Kalau misalkan kita sengaja misalkan itu dosa nggak om, misalkan nggak berdiri di rumah, tapi kita suka malas nih, kadang suka ditetapin ke isya biar isanya jangan lanjut, karena kalau udah habis isya suka lewat banget jam 10 kayak gini jam 11. Oke. Kalau sampai kelewat dosanya 1. Kalau sengaja Apa itu? Sholat tidak pada waktunya. Tapi nanti kita nggak dituntut sholat. Mau nggak sholat? Enggak. Tapi dosanya, kenapa sholatnya? Atau kalau utang kan, kenapa bayarnya telat? Itu bukan, utangnya bayar. Lain kan? Nah, lain ya. Bayar utang. Mau utang nggak dibayar? Kan naik. Kenapa utangnya telat? Tuh kan naik. Pasti hukumannya kan lebih berat. Iya. Ada lagi? Nah, kalau sudah. Nah, Ya mungkin di pertemuan kali ini hanya itu aja. nanti kalau Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya lebih banyak pertanyaan lagi dan lebih banyak pahamnya lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa a'lamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan banget sekarang.